The difference that make, ini small difference that make big difference. Oke, jadi ini sosok seorang Adirai yang saya kenal, seperti saya katakan, I admire orang ini, kagum dengan sosok Adirai karena passionnya. It's not about bodybuilding, tapi beyond that, di atas itu, bagaimana tuh memajukan olahraga di Indonesia. Itu yang saya merasakan sangat ketika pertama kali berbicara dengan beliau, itu yang saya kesan pertama itu saya ambil, wow, ini luar biasa sekali kesan seperti ini, ya. Dan kemudian saya rasakan bahwa bagaimana perjuangan Adirai untuk bisa membuat olahraga itu populer, khususnya untuk fitness tadi populer. Sekarang saya pikir berapa tahun terakhir sudah menjadi kenyataan ya Pak ya. Ya, bersyukur kembali lagi bahwa untuk menjual suatu produk tentu kesadaran orang untuk memakai produk itu harus ada. Sebagai contoh paling gampang sederhana Pak, ingin menjual sabun di sebuah pedalaman di daerah misalnya, anggap saja misalnya di Papua misalnya, tapi di daerah yang pedalaman sekali di mana mungkin misalnya pada saat itu masih sangat primitif sekali. Kita jualan sabun di sana, orang bertanya, loh itu buat apa? Oh sabun ini buat mandi. Tapi di sisi lain kesadaran orang untuk hidup bersih misalnya belum ada karena belum ada budaya mandi. Belum ada budaya. Nah, jadi saya lebih melihat sederhana saja waktu itu, fitness itu sebenarnya adalah gaya hidup. Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya dengan membuka sarana fasilitas olahraga, atau mungkin misalnya menjual suplementasi, atau misalnya menjual sepatu olahraga atau baju fitness dan sebagainya. Kalau seandainya kesadaran orang untuk melakukan aktivitas fitness itu belum ada, ya saya pikir bahwa industrinya ini akan berkembang apabila kesadaran orang akan olahraga itu besar. Nah, kesalahpahaman kembali lagi sering terjadi, terlepas daripada apapun juga. Tapi kalau saya mungkin bercanda ya dengan Pak Tommy, bahwa kadang-kadang saya suka menyalahkan, yaitu adalah kondisi dari sistem pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini bapak-bapak, ibu-ibu semua pasti sudah punya gelar, mulai dari gelar sarjana, S1, S2, S3 sekalipun. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi kembali, begitu banyak orang yang sudah punya gelar begitu tinggi, tapi kalau kita berbicara soal makanan, mungkin nggak bisa membedakan antara yang namanya karbohidrat apa sih, protein apa sih gitu. Kembali itu satu basic nutrisi atau satu informasi yang paling sangat sederhana. Bahkan orang suka nanya ke saya, itu kalau makan telur itu putihnya apa kuningnya yang dibuang? Yang dibuang apanya coba? Ya, ya kulitnya betul yang dibuang. Ya, jadi sebenarnya intinya Pak Tommy, saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa dulu waktu kita belajar di sekolah yang kita ingat itu cuma luasnya lapangan sepak bola, berapa jumlah atlet dalam permainan basket, lalu berapa tingginya net bulu tangkis dan sebagainya. Hanya itu yang selalu kita ingat pada saat kita dulu belajar olahraga dan kesehatan. Tapi apakah kita pernah diajarkan bahwa dulu yang namanya makanan itu kegunaannya buat apa? Karbohidrat sebagai sumber tenaga, manfaatnya apa, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga akhirnya sekarang kita udah punya usaha bisnis yang sudah baik seperti bapak-bapak miliki, tapi kadang-kadang tidak menyadari bahwa ternyata pola makan kita masih primitif sekali. Apa saja kita makan, apa saja kita makan. Bahkan banyak pernyataan yang suka bilang gini, Pak olahraga gak Pak? Oh saya emang gak olahraga. Diet gak makannya diatur? Oh enggak diet. Saya emang gak penting diet, olahraga, yang penting sehat katanya. Jadi artinya apa teman-teman semua? Sama aja kayak seperti Bapak Ibu kerja gak? Oh enggak saya kerja. Nabung gak? Oh enggak. Lalu ngapain? Mungkin ada usaha sendiri? Oh enggak. Oh saya sih enggak perlu kerja, enggak perlu itu, yang penting kaya aja gitu. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya kesehatan sebenarnya sama juga kayak keuangan kita, bahwa semuanya harus di-manage dengan baik. Kesehatan itu juga merupakan satu investasi. Ibarat kita berinvestasi di tanah, di rumah, di mobil, tapi kita lupa investasi di badan kita, ya. Jadi kesehatan itu adalah sebenarnya investasi. Tapi balik lagi teman-teman semua, kadang-kadang bahwa yang namanya kesehatan kadang-kadang tidak menarik. Kenapa? Karena kembali lagi, karena kesehatan itu sudah kita miliki. Jadi selama kita masih sehat, kesehatan itu nggak menarik. Makanya akhirnya kita makan apa aja kita makan, nggak ada masalah karena masih sehat dan masih kita miliki. Tapi apa yang terjadi? Pada saat sesuatu yang kita miliki itu hilang, pada saat itulah baru sesuatu itu menjadi menarik. Sebagai contoh adalah kapan? Itu pada saat kita sakit. Pada saat kita sakit, kesehatan itu diambil.
Pada saat kesehatan kita diambil, akhirnya dokter tanya, ini ada obat nih, obat generik nih yang bagus, atau mau obat yang, oh dok saya mau obat yang itu aja tuh yang paling mahal. Pokoknya yang paling mahal yang mana? Berani mengeluarkan uang begitu mahal hanya buat dapat sehat. Jadi balik lagi saya katakan sehat itu adalah sesuatu yang mahal. Kenapa? Karena pada saat sehat itu hilang, kita berani mengeluarkan uang begitu banyak. Tapi pada saat kita punya sehat, mungkin di sini ada sponsor dari Atlas, ada Celebrity Fitness, buka sarana fasilitas olahraga. Lalu pada saat berapa per bulannya? Oh harganya segini, langsung nawar. Aduh mahal banget sih gitu ya. Jadi pada saat lagi sehat semuanya ditawar. Tapi pada saat sakit, dokter belum ngomong apa, cariin yang paling mahal, semuanya mau. Bahkan berani bisa menjual semuanya, jual rumah, jual apa hanya untuk dapetin sehat. Tapi selagi kita punya sehat, kita lupa kita jaga. Jadi saya rasa itulah salah satu misi yang ingin saya lakukan melalui olahraga saya. Kesalahpahamannya orang selalu menganggap bahwa saya ini hanya mempromosikan otot badan gede, otot badan gede. Kenyataannya adalah bahwa binaraga itu sebenarnya kendaraannya sama. Kendaraannya itu sama, tapi tujuannya beda. Kebetulan memang binaraga bagi saya jadikan sebagai olahraga prestasi. Tapi binaraga bagi Pak Tommy, kalau mungkin para hadirin tahu, Pak Tommy juga fitness seminggu 2 kali 3 kali ya Pak ya. Ya, menjadikan binaraga sebagai aktivitas gaya hidup sehat dari Pak Tommy. Jadi caranya mungkin tujuannya bisa berbeda-beda, tapi kendaraannya tetap sama. Jadi hal itulah yang saya lakukan Pak. Ya. Pak Ade atau Bung Ade, kira-kira apa passion Anda dalam hidup ini? Kalau bicara passion mungkin saya definisikan sebagai mungkin lebih kepada harapan. Ya. Mungkin kalau orang lain mendefinisikannya sebagai obsesi dan sebagainya. Tapi kalau saya, passion saya, kebetulan kecintaan saya atau harapan saya sebenarnya semuanya ada di olahraga ini. Oke. Jadi kadang orang bilang suka tanya, oke, selain fitness apa lagi? Saya bilang selain fitness nggak ada lagi. Selain fitness nanti mau sampai umur berapa? Saya bilang selamanya mau fitness. Tapi intinya sebenarnya bahwa orang hanya melihat fitness itu sebatas ngangkat besi, itu yang namanya fitness. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya melihat bahwa fitness ini sebenarnya istilah orang mengatakan bahwa mens sana in corpore sano. Nation building, bodybuilding is important for nation building. Ada orang yang bilang gitu, kata atlet binaraga ya. Jadi artinya masyarakat yang sehat, negaranya bisa kuat. Begitupun juga dengan badan yang sehat, mudah-mudahan dalam berperilaku juga sehat. Jadi saya lebih melihat ke sana bahwa binaraga nggak semata-mata hanya sekedar seperti itu, tapi ternyata bisa merubah hidup saya sehingga saya bisa menjalankan perilaku saya dengan baik harapannya, terlepas daripada bukannya saya bilang kelakuan saya baik ya Pak, tapi dengan olahraga ini memberikan saya nilai yang positif. Artinya karena keinginan saya ingin punya badan sehat, akhirnya saya jadi punya hidup yang lebih teratur. Mungkin yang biasanya mungkin bisa keluar malam atau apa, akhirnya karena ingin punya badan sehat saya nggak keluar malam. Karena ingin punya badan sehat saya mengatur pola makan saya. Karena ingin punya badan penampilan yang baik, akhirnya saya berolahraga yang teratur. Apa yang terjadi yaitu justru malah kesehatan saya. Jadi kecintaan saya bersyukur kebetulan ada di sini, dan saya bersyukur bahwa ternyata kecintaan saya di sini, profesi saya juga ada di sini. Itu yang saya syukuri. Mungkin nggak semua orang kecintaannya ada di situ, tapi terlepas dari itu saya yakin Pak Tommy ada jawabannya, yaitu bahwa bagaimanapun juga sesuatu yang fun, sesuatu yang menarik itu, motivasi itu sebenarnya akan selalu bisa ada selama kita mau menjalankan segala sesuatu atau mengerti segala sesuatunya dengan baik. Oke. Tadi mungkin sebagian Bung Ade sudah menjawab tentang misi dia, betul ya? Kemudian saya bertanya tentang passionnya. Tadi 4 passions, kemudian beliefs, strategi, dan missions. Jadi ini passion Bung Ade ini di olahraga. Iya Pak. Lebih olahraga. Nah, kalau kita mempunyai passions, kita nggak pernah rasa capek ya Pak? Iya Pak. Iya. Gimana penjelasannya Pak? Ya, kalau saya mungkin penjelasannya mungkin Pak Tommy bisa lebih ini, tapi kalau dari cerita saya sederhana, saya ingat waktu dulu saya di bulu tangkis Pak, saya juga menggeluti berbagai olahraga. Waktu itu saya di bulu tangkis, bahkan saya juga hampir bisa dikatakan hampir jadi atlet nasional. Saya juga di klub Jarum waktu itu, salah satu klub bulu tangkis yang terbaik ya mungkin di Indonesia. Saya latihan juga bersama salah satunya teman baik saya adalah Ardi B. Wiranata. Ardi juara dunia juga. Waktu itu saya latihan sama dia sama-sama, tapi apa yang saya rasakan pada saat itu, yang saya rasakan adalah bahwa
setiap saya latihan sama dia, dia selalu push saya untuk lebih lagi. Misalnya sebagai contoh, saya latihan Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu Ardi bisa ngajakin saya untuk yuk latihan fisik yuk dan sebagainya. Betapa energinya dia nggak pernah habis. Sedangkan di sisi lain, saya rasanya Sabtu Minggu kalau bisa istirahat aja, saya nggak mau. Tapi pada saat saya mengenal olahraga binaraga, yang terjadi kebalikannya. Sebagai contoh misalnya, waktu Pak Tommy ngajak saya ke Surabaya, yang saya tanyakan sama Halim mungkin atau teman-teman di sini adalah, oke, saya diajak di hotel, tapi di hotelnya ada fitness gak dan sebagainya. Jadi kayaknya nggak pernah lepas, kayaknya pada saat liburan sekalipun juga rasanya seperti itu. Jadi saya merasa bahwa pada saat kita memiliki satu kecintaan akan sesuatu, apakah pada seseorang atau apa, energi atau kekuatan itu justru tampaknya begitu hadir. Tapi pada saat minatnya kita tidak ada di sana, tetapi kembali lagi minat itu tidak ada karena kita malas, bisa juga, atau karena memang kita tidak menguasai masalahnya, akhirnya kekuatan itu hilang gitu Pak. Jadi intinya as a champion, kalau kita mempunyai semangat, punya passions, energi itu nggak habis-habis, betul ya Pak Adi Raya? Yeah. Jadi seperti Ardi BW Wiranata, Sabtu Minggu pun latihan. Nah, that's passion. Like Michael Jordan, kalau passionnya ada, 10 jam, 12 jam. Latihan 4 jam, 6 jam. Jam 7 pagi hadir, jam 5 dia udah datang. Karena ada passions ya, gitu ya Pak Adi ya? Yeah, Pak. Jadi ini yang membuat passion buat kita makin makin semangat. Seperti saya ingat Anda bilang, kalau sudah ada passion itu energi nggak habis-habisnya. Iya, terus pasti, aja gitu Pak ya. Iya. Dan selain itu juga kalau saya melihat sebenarnya ada fokus, ada tujuan. Jadi pada saat kita punya tujuan, passion itu bisa disalurkan dengan optimal. Jadi sebagai contoh misalnya pada saat kita dalam hidup biasanya punya berbagai tujuan, mulai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi saya selalu berusaha untuk membuat satu target. Tapi target itulah yang akan memotivasi saya untuk bisa tetap terus in control. Sebagai contoh misalnya dalam saya bertanding waktu tahun 95 atau 94 saya mulai bertanding, target saya adalah kalau bisa menjuarai sebuah kejuaraan daerah yang pertama kali. Pada saat saya berhasil menjadi juara, saya berpikir kenapa nggak saya coba di tingkat nasional, waktu itu PON. Setelah saya berhasil masuk PON, pada saat itu saya mendapat juara 2. Nah pada saat juara 2 itu saya pikir nanti tahun depan saya latihan lebih keras lagi, saya bisa juara nasional. Pada saat saya juara nasional saya targetkan. Jadi segala sesuatunya saya coba bertahap, one step at a time. Ibarat melihat sebuah gunung atau ingin mendaki sebuah gunung yang tingginya misalnya 100 meter, tentu saya rasa kita harus set target dulu paling tidak untuk bisa 10 meter dulu, lalu 20 meter, lalu terus sampai akhirnya puncak itu sudah semakin dekat, dan pada saat kita melihat ke belakang ternyata sudah banyak jalan yang kita lalui. Jadi segala sesuatunya saya rasa secara bertahap, dan saya pun juga kalau teman-teman mau tahu, saya juga mulai jadi atlet binaraga juga nggak kepikiran mau jadi atlet. Saya kepikirannya hanya waktu itu ya supaya biar badannya atletis aja. Tapi pada saat badannya atletis, latihan, oh kenapa nggak coba ikut pertandingan binaraga. Jadi terus sampai akhirnya saya bersyukur bisa dapat kesempatan dan akhirnya bisa ikut kejuaraan di tingkat yang lebih besar lagi. Oke. Bung Ade, bagaimana Anda menciptakan keyakinan diri untuk memenangkan pertandingan? Ya, kalau keyakinan saya rasa kembali lagi kita harus mengenal diri kita sendiri, dan kita juga mesti jujur. Artinya bahwa keyakinan itu juga harus realistis. Kalau keyakinan tidak didukung oleh sesuatu yang realistis akan sulit sekali. Keyakinan juga harus didukung oleh preparasi yang baik saya rasa. Jadi pada saat saya yakin bisa memenangkan kejuaraan nasional setelah saya juara dua nasional di kejuaraan sebelumnya, saya anggap itu goal yang sangat realistik sekali. Jadi saya pikir kenapa nggak saya set goal itu, dengan saya kerja keras saya yakin. Saya selalu yakin bahwa yang namanya tubuh ini seperti matematika, seperti tadi saya berbicara, banyak sekali orang kadang-kadang merasa bahwa saya mau nurunin berat badan tapi nggak bisa, padahal saya udah diet, padahal saya udah olahraga. Apa yang terjadi? Siapa yang salah? Yang salah sebenarnya bukan kita, tapi yang salah adalah sebenarnya informasi yang kita dapatkan. Jadi kalau informasinya tepat, kalau persiapan kita tepat, kita latihan memang sudah sesuai dengan schedule kita, kita latihan dengan keras, kita diet, pengaturan makanan kita sudah baik. Jadi semua persiapan yang kita program, yang menjadi satu strategi kita lakukan, pada saat itulah keyakinan itu akan timbul,
Dan keyakinan itulah yang akan membawa kita untuk bisa mendapatkan hal itu. Terlepas dari apapun yang nanti hasilnya, tapi saya akan jauh lebih bersyukur apabila saya sudah memberikan yang terbaik pada diri saya, apapun hasilnya bersyukur kalau hasilnya akhirnya bisa menang. Dibandingkan dengan kita memenangkan satu pertandingan, tapi dalam hati kita menyadari bahwa kemenangan kita hanya sebuah keberuntungan. Oke, nah ini tadi kita bicara tentang keyakinan ya. Bapak Ibu menangkap gak apa yang disampaikan Pak Adira ini harus ada persiapan. Istilah yang saya pakai adalah keyakinan harus didukung dengan kaki-kakinya. Pak Ade atau Bung Ade bisa menang karena yakin ya. Yakin karena sudah latihan, persiapan, semua preparations, semua dilakukan. Artinya apa? Goals bisa tercapai enggak? Bisa. Kalau apa? Keyakinan itu bagaikan meja yang ada kakinya. Jadi sebenarnya Pak Ade ya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kalau tidak ada persiapan, nggak mungkin, betul nggak? Betul mau diyakini sekali. Apapun, iya, betul ya? Betul sekali, karena kalau itu mungkin ceritanya sederhana, ini intermezzo saja. Kadang-kadang pada saat waktu saya sering ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi olahraga, di mana banyak sekali mereka pada saat persiapan, mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana strategi secara saintifik atau secara ilmiah, tapi yang mereka pikirkan itu adalah bahwa yang penting semangat. Jadi pada saat atlet ngumpul di ruangan ini, lalu yang ada itu dikobarkan semangatnya. Ayo kita semangat, ayo semangat. Tapi apa yang terjadi? Kalau seandainya misalnya kebutuhan atlet untuk mengetahui tentang strategi misalnya nutrisi yang baik tidak diajarkan, bagaimana atlet untuk mendapatkan sarana fasilitas yang lengkap tidak diberikan, sehingga yang terjadi adalah hanya semangat. Kalau di binaraga, mau sebelah kita semangat, tapi kalau yang sebelah sana persiapannya lebih baik, dia nggak semangat, santai-santai, dia juga tetap tidak akan bisa menang. Jadi saya yakin bahwa semangat itu akan menjadi sesuatu yang powerful sekali apabila justru dibarengi dengan strategi persiapan yang sangat baik. Dan saya pikir ini tadi kan strategi Armstrong bisa menang karena punya strategi, semua dipersiapkan. Dan saya pikir ini bisnis juga sama, di sales juga sama. Kalau kita nggak pernah siap juga otomatis tidak bisa ya. Orang angkat telepon, oke, kalau dia nggak pernah siap, mana mungkin bisa menang. Nah keyakinan timbul dari mana? Timbul dari ketika dia mempersiapkannya ya Pak Ade ya. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.